Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bu Erga dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Esterik Kisirapane dari kelompok 3 menjadi perwakilan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tablet bukal. Adapun teman-teman saya di sini nama-namanya adalah Adris, Dia, Jenny, Meta, Safia, Salsabila, Putri Zindi, Felisa, dan Zana. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai definisi. Jadi tablet bukal ini adalah tablet gempa biasa berbentuk oval yang ditempatkan di antara gusi dan pipi sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Biasanya keras, berisi hormon, bekerja sistemik, terdisolusi di tempat tersebut dalam waktu yang lama atau perlahan. Keuntungan sediaan tablet bukal yang pertama itu kecepatan tindakan. Kecepatan tindakan adalah salah satu alasan yang tersedia secara komersial dan satu produk eksperimental untuk menghilangkan rasa sakit. Contohnya tablet bukal inventif yaitu untuk analgesik seperti aspirin, ibuprofen, dan fenoprofen. Yang kedua dapat digunakan untuk obat yang tidak bisa diberi secara oral. Biasanya untuk obat-obat yang bisa rusak karena enzim metabolisme. Yang ketiga dapat digunakan untuk obat yang dapat mempengaruhi metabolisme hati. Contoh obatnya itu sebenarnya obat kategori inhibitor enzim hati yang bisa diberikan melalui tablet bukal. Contohnya ada allopurinol dan ketoconazole. Yang kedua ada obat kategori penginduksi enzim hati yang bisa diberikan secara tablet bukal. Contohnya carbamazepine, phenytoin, glutamate, primidone, rifampicin, dan barbiturat seperti fenobarbital, pentobarbital, dan secobarbital. Keuntungan yang lainnya yaitu obat bukal dapat meningkatkan keamanan karena mengurangi efek toksik pada flora usus. Contoh obatnya ada cephalosporin seperti cefalexin, cefadroxil, cefaclor, cefamadon, acetyl, ceprozil, loracarbev, ceprodoxim, dan cefixim, juga penisilin seperti penisilin G, penisilin V, dan cloxacillin. Selanjutnya ada mudah dalam pemberian dan penghentiannya. Yang selanjutnya memungkinkan terjadinya lokalisasi obat pada rongga mulut untuk periode waktu yang panjang. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar. Dosis obat dapat diturunkan sehingga memperkecil terjadinya efek samping. Dan yang terakhir itu alternatif pemberian untuk obat-obat hormon, antiinflamasi, analgesik, narkotik, enzim, dan steroid. Kekurangan dari sediaan ini, tablet bukal ini, yang pertama obat yang dapat mengiritasi mukosa mulut, pahit, bau tidak enak. Yang kedua ada makan dan minum dapat membatasi pengantaran obat. Selanjutnya obat tidak stabil pada pH bukal tidak dapat dihantarkan. Selanjutnya obat yang mengembang oleh saliva dapat kehilangan efeknya dengan rute bukal. Membentuk struktur permukaan yang licin dan integritas struktur formulasi tergantung akibat pengembangan dan hidrasi polimer biodesip. Kemudian obat-obat yang digunakan secara bukal dan sublingual harus memiliki dosis kecil. Selanjutnya menggunakan mikrokristalin selulosa atau dikalsium fosfat sebagai pengikat sering mengakibatkan rasa berpasir. Kemudian kesulitan dalam menjaga dan mempertahankan bentuk sediaan di dalam rongga pipi. Kriteria sediaan tablet bukal yang baik yang pertama, tablet tidak mudah hancur, formula tidak menggunakan penghancur, zat aktif dapat terabsorpsi dengan baik. Kemudian dapat diabsorpsi sempurna dalam waktu yang cukup lama, namun tidak diinginkan kecepatan absorpsi yang terlalu tinggi. Selanjutnya menggunakan bahan peningkat cita rasa supaya tidak merangsang pengeluaran saliva. Kemudian eksipien yang digunakan sebaiknya bersifat mukoadesif seperti natrium poliakrilat dan carpopol 934. Memiliki dosis yang kecil, biasanya tidak lebih dari 10-15 mg dan tidak terionisasi tinggi. Untuk formula tablet bukal, contohnya di sini ada propanolol HCl sebagai berikut.
propanol HCl 10 mg, sodium CMC 900 mg, PVV 50 mg, 5 propilen glikol 5%, dan Aquades 100%. Formula rinciannya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan propanol tadi. Alatnya ada spektrogene 10, cuvette quartz, neraca elektrik, mikropipet, berbagai ukuran, tip pipet, dissolution tester, alat gelas yang lazim digunakan di laboratorium sains seperti Erlenmeyer, gelas kimia, dan lain sebagainya. Bahannya ada propanol HCl, sodium CMC, PVV, NaCl, propilen glikol, metanol, dan Aquades. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, 1 gram sodium CMC didispersikan dalam 100 ml Aquades sambil diaduk. Lalu larutan koloid tersebut dibiarkan dingin. Ditambahkan PVV dalam propanolol HCl dengan mengaduknya secara konstan. Kemudian ditambahkan propilen glikol 5% dan diaduk. Lalu didiamkan larutan semalam pada suhu ruang, lalu dituang larutan ke dalam cetakan. Dibiarkan mengering pada suhu ruang dan terbentuk film fleksibel. Film yang telah kering dipotong-potong dengan diameter 16 mm untuk tiap patch. Lalu dibungkus dengan aluminium foil dan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Untuk evaluasi tablet bukal, yang pertama itu ada uji keseragaman bobot dan ukuran. Uji keseragaman bobot ini diuji dengan cara diambil 5 sampel secara acak dari tiap batch dan ditimbang secara neraca analitik. Keseragaman bobot yang dihasilkan antara 35,5 plus minus 2,44 mg sampai dengan 71,24 plus minus 3,96 mg. Untuk pengujian ukuran patch dilakukan dengan cara mengambil 5 sampel secara acak dari setiap batch. Pengujian ini dapat memperkirakan kandungan zat aktif per batchnya. Dari hasil pengukuran didapatkan rata ukuran patch 6,9 plus minus 0,22 kali 5,7 plus minus 0,45 mm sampai dengan 8 plus minus 0 kali 5,8 plus minus 0,27 mm. Untuk uji keseragaman ukuran dilakukan dengan mengukur panjang dan lebar masing-masing sampel serta ketebalannya dengan jangka sorong. Ukuran ketebalan patch bukal sebaiknya antara 0,5 sampai 1 mm. Apabila lebih kecil akan menyulitkan dalam pemakaiannya. Hasil pengujian menunjukkan ketebalan patch berkisar 1,1 mili sampai 1,5 mili. Selanjutnya ada uji kemampuan mengembang. Patch bukal yang telah ditimbang diletakkan pada 2%, lalu diinkubasi pada suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius. Setelah diinkubasi antara 1 jam sampai dengan 3 jam, patch dipindahkan ke dalam churn Petri dan air yang menempel pada permukaan dengan kertas saring dihilangkan. Kemudian patch yang telah mengembang dilakukan penimbangan lagi dan dihitung indeks pengembangannya. Percobaan tersebut kemudian direaplikasi 3 kali dan dilaporkan rata-ratanya. Kemudian penambahan PVP menyebabkan peningkatan kemampuan pengembangan sodium CNC dalam patch. F2 mempunyai indeks pengembangan paling bagus, naik 4 kali lipat dibandingkan placebo dan hampir 3 kali lipat dibandingkan F1 yang tanpa penambahan PVP. PVP memiliki kemampuan meningkatkan pengembangan sodium CNC serta meningkatkan elastisitas dan pembentukan film dalam patch. Yang ketiga ada waktu mukoadhesi. Untuk uji mukoadhesi adalah pengukuran seberapa lama patch mukoadhesif yang dihasilkan mempunyai kemampuan menempel pada mukosa. Mukoadhesi dapat didefinisikan sebagai peletakan antara polimer dan mukosa. Mukosa bukal kambing segar diisikan dalam beker glass sampai dengan 2,5 cm dengan ditambahkannya cyanoacrylate glue kepada patch yang telah dibasahi terlebih dahulu dengan buffer isotonik fosfat dengan pH 6,8 ditempelkan pada mukosa bukal kambing segar yang telah disiapkan. Beker glass kemudian diisi dengan 500 ml buffer isotonik fosfat pH 6,8 pada suhu 37 plus minus 1 derajat Celcius. Kemudian setelah 2 menit diaduk dengan kecepatan 50 rpm untuk menggambarkan suasana di bukal. Kemudian dilakukan pengamatan tentang kelekatan patch.
Waktu yang didapatkan untuk melepaskan patch dari bukal mukosa kambing dicatat sebagai waktu mukoadhesi. Hasil uji waktu mukoadhesi menunjukkan sodium CMC mempunyai daya lekat yang paling lama. Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kelekatan waktu si mukoadhesi ini pada suatu polimer adalah kemampuan mengembang suatu patch, mekanisme ikatan, dan karakteristik mukosa dan daya lekat. Selanjutnya ada uji pH permukaan patch. Patch yang telah mengembang dimasukkan pada 1 mili air distilasi, pH-nya 6,5 plus minus 0,1 selama 2 jam pada suhu ruangan. Pengukuran pH dilakukan dengan menempelkan universal pH pada permukaan patch selama 1 menit, kemudian pH dicatat. Uji patch yang dihasilkan harus mempunyai pH yang netral, sehingga tidak berbahaya atau menyebabkan iritasi apabila digunakan pada mukosa manusia. pH yang dihasilkan juga akan mempengaruhi kemampuan mengembang pada polimer mukoadhesif. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal, terlihat tidak ada perbedaan pH permukaan secara signifikan. Semua formula menunjukkan pH yang sama, yaitu 6 sampai dengan 7. Uji pelepasan propanolol HCl dari patch bukal mukoadhesif. Penentuan kurva baku propanolol HCl dalam buffer fosfat isotonis pH 6,8 dilakukan dengan membuat suatu seri kadar propanolol HCl dalam larutan buffer fosfat isotonis pH 6,8. Kemudian diukur serapannya dengan spektro UV pada panjang gelombang serapan maksimum 286 nanometer. Kurva baku diperoleh dari hubungan antara kadar dan serapan. Hasil percobaan menunjukkan kurva baku propanolol HCl mengikuti persamaan regresi linier Y sama dengan 0,152X tambah 0,169 dengan R sebesar 0,997. Kemudian ada uji disolusi. Hasil uji disolusi menunjukkan penambahan PVV yang semakin besar cenderung memperlama pelepasan obat. Penambahan PVV 50 mg menyebabkan profil pelepasan obat yang paling tinggi. Contoh obat tablet bukal di pasaran, yang pertama ada Orafic Misonazol. Kandungannya, tablet bukal misonazol digunakan dengan menyelipkan tablet pada gusi atas atau fossa canina dan tahan posis tablet dengan menekan sedikit bibir atas selama 30 detik. Tablet sebaiknya tidak dikunyah atau ditelan. Miconazol bukal diindikasikan untuk penderita candidiasis oropharyngeal atau PC, lebih dikenal sebagai sariawan pada orang dewasa dan anak usia 16 tahun atau lebih. Obat digunakan dengan dosis 50 mg 1 kali per hari. Terapi miconazol untuk candidiasis oral diberikan selama 14 hari. Selanjutnya ada merek Bukastem M bukal tablet, kandungan zat aktifnya ada Fluoroperazine maleat 3 mg. Tablet bukal ini digunakan untuk penyakit gejala vertigo karena penyakit menir labirintis dan meredakan penyakit yang disebabkan oleh migrain. Selanjutnya ada Utrogestan 200 mg, zat aktifnya Micronest progesteron. Indikasinya untuk menggangguan yang berhubungan dengan defisiensi progesteron. Contoh obat tablet bukal selanjutnya di pasaran yaitu adalah Primolut N, zat aktifnya Doretireron, digunakan untuk pendarahan disfungsional amenor primer dan sekunder, sindrom pramenstruasi, mastopati siklik, pengaturan waktu menstruasi, dan endometriosis. Yang kemudian selanjutnya ada Loramik atau dikenal dengan miconazol. Tablet bukal ini berperekat glukosa untuk pengobatan candidiasis oropharyngeal pada pasien dengan gangguan sistem imun. Satu tablet dioleskan sekali sehari ke gusi atau tepat di atas gigi seri setelah menyikat gigi selama 7-14 hari. Selanjutnya ada Angelic, terapi suli hormon untuk pengobatan sindrom klimakterik pada wanita pasca menopause, meliputi gejala vasomor, gangguan tidur, suasana hati, depresi, gugup, dan kondisi akibat atrofi urogenital. Terapi lini kedua untuk pencegahan osteoporosis pada wanita. Selanjutnya ada Theocap SR, zat aktifnya theophylline 300 mg, bekerja dengan cara mengundurkan otot di saluran pernapasan sehingga udara dapat mengalir dengan lebih mudah. Obat ini
bisa mengurangi respon saluran napas terhadap alergen, meredahkan keluhan akibat bronkospasme pada asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Demikian hasil diskusi kami mengenai tablet bukal. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.